Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita lanjutkan materinya. Kali ini, seperti yang kita sudah sampaikan di minggu kemarin, kita sudah bahas sedikit. Eh, Nanti apa yang nanti akan kita bahas di selanjutnya, yaitu kita masuk sekarang di library OpenCV ya. Kita coba akan mengolah apa saja yang bisa kita lakukan terkait dengan pengolahan nanti yang jadi elemen-elemen di computer vision dengan menggunakan OpenCV ya. Nanti yang akan kita bahas di sini goalsnya yaitu bagaimana dari OpenCV Library ini kita akan mengolah dari fundamentalnya ya, dari pengolahan citra maupun video. Nah, dalam ini yang nanti akan kita bahas yaitu bagaimana kita akan mengelaut atau juga bisa menampilkan juga mengcapture ya, menyimpan terkait dengan gambar atau video yang nanti kita coba praktekkan. Baik, pastikan semua sudah terinstall semua ya Anaconda Navigator, karena di Anaconda Navigator ini akan kita lakukan yaitu kita akan membuka Jupyter Labs sebagai development toolnya untuk bisa mengolah citra atau video yang nanti akan kita coba buka. Baik, langsung saja kita mulai. Kita setelah seperti ini dibuka navigatornya, step yang selanjutnya itu kita pastiin membuat environment baru ya. Oke, jadi usahakan kemarin kita sudah mempelajari bagaimana membuat sebuah environment baru supaya environment yang kita gunakan bukan cuma hanya base root saja yang kita pakai, tapi kita juga bisa menciptakan beberapa environment yang lain supaya nanti dia tercampur ya dengan base rootnya. Baik, yang kemarin mungkin sudah Anda buat ya environment yang misalkan bebas, Anda namanya apa saja. Mungkin yang sekarang Anda juga boleh membuat environment baru terkait dengan yang akan kita pelajari yaitu tentang OpenCV-nya. Oke, kalau pengen bisa bareng-bareng kita mungkin bisa membuat environment baru saja. Kita klik create. Misalkan kita bikin environment-nya yaitu OpenCV. Misalkan underscore apa nih? NV lah. ENV 2 supaya nggak bingung ya, karena saya sebelumnya sudah pakai ini, tapi nggak apa-apa kita bikin lagi. Kita create saja. Oke ya, tunggu sebentar sampai ini sudah berhasil. Seperti itu. Kita tunggu sampai ini selesai. Baik, sudah terinstall. Sudah kita masukkan environment baru. Dalam hal ini kita buat tadi barusan yaitu OpenCV underscore NV2. Sudah ya, sudah bisa semua. Sudah terinstall, sudah masuk. Nah, selanjutnya step yang ketiga, pastikan OpenCV library-nya juga harus pastiin sudah masuk ya. Berarti ini kemungkinan belum ya. Kita bisa langsung coba saja apa sudah masuk atau belum. Kita tulis saja misalkan di OpenCV gitu. Nah, berarti belum kan? Belum terinstall. Nah, kita ganti misalkan yang non installnya cek. Nah, benar kan? Nah, cukup kita pilih klik OpenCV-nya, checklist, lalu kita pilih apply untuk kita coba masukkan. Gitu ya. Oke, kita tunggu saja sambil ini selesai. Oke, kita apply saja juga ini sampai benar-benar dia selesai. Oke ya, ini sudah selesai, sudah masuk. Tinggal posisi balik sekarang. OpenCV-nya pada modus not installed di sini tidak muncul ya, tapi pada saat kita pilih install, nah ini sudah terinstall nih, tandanya kalau dari OpenCV yang kita sudah masukkan ini sudah berhasil. Termasuk tadi
Juga ada PyOpenCV, lalu library OpenCV juga otomatis akan terinstall di dalamnya. Baik, versinya yang kita pakai untuk OpenCV ini kita gunakan versi yang 4.01 ya. Ini dapat dari versi yang sudah kita dapat dari Anak Kuda 3-nya ini 4.01. Yang terbaru dari OpenCV ini yang kita tahu ya ada di posisi 4.4. Oke, tapi nggak masalah ya, sudah di kepala 4. Selanjutnya, setelah kita install environment-nya, kita langsung saja nih ke dari Jupyter Labs-nya, coba kita kotak-katik bagaimana pengolahan dengan menggunakan OpenCV ini dengan menggunakan Jupyter Labs. Kita ke Home, oke, kemudian ya kita install dulu ya Jupyter Labs-nya. Ini mungkin sedikit rada lama, tapi nggak apa-apa. Coba kita install ya. Ya, tunggu sebentar lagi. Ini tergantung dari koneksi yang kita punya ya, semakin bagus ya semakin cepat. Oke, kita tunggu ya. Oke, sudah diinstall semua ya. Jupyter Labs-nya langsung kita launch saja ya. Oke, 3 klik. Kita tunggu sebentar. Oke, dia otomatis masuk ke dalam browser default dari yang kita install ya browsernya. Dalam ini kalau saya gunain Chrome ya. Oke, tunggu sebentar lagi. Kita masuk ke Jupyter Labs-nya. Oke, ya seperti ini ya. Kalau Anda mungkin masih baru ya, masih seperti ini tampilannya launcher. Oke, Anda pilih notebook saja. Anda klik untuk bisa memulai ya. Oke, materinya yang akan kita lakukan tentang OpenCV. Ini saya sudah bikin materi saya. Ya, sebelum masuk ke OpenCV, ini sekilas mengenai bagaimana shortcut key ya yang bisa kita gunakan di Jupyter Labs atau Jupyter Notebook sini. Ini apa saja yang kita bisa pakai. Escape, masuk ke command mode, enter, masuk ke cell mode gitu ya, dan sebagainya ya. Lalu juga ada escape DD untuk bisa menghapus sel yang terpilih gitu misalkan ya. Seperti itu kita tambahkan. Nah, kita pilih, klik, lalu shift, escape DD. Nah, itu hilang. Jadi bisa dicoba ya. Nah, escape ke command mode misalkan seperti itu, enter masuk ke selnya, nah seperti itu dan sebagainya. Anda bisa coba-coba sendiri. Baik, langsung saja kita masuk sekarang ke OpenCV ya. Jadi OpenCV ini adalah Open Source Computer Vision Library, itu singkatannya ya, Open Source Computer Vision Library. Jadi Open Source Computer Vision and Machine Learning Software Library. Jadi bisa digunakan untuk computer vision juga untuk machine learning bisa digunakan ya library ini. Secara sejarahnya artinya sudah hampir 20 tahun ya, sudah 20 tahun OpenCV ini sudah dari mulai dia diciptakan. Kalau lihat dari pertamanya dirilis pertama kali oleh Intel. Jadi ini dibuatan Intel tahun 99 OpenCV ini. Ya, jadi versi alpha-nya ini setahun kemudian yaitu pada IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition tahun 2000. Seperti itu ya, ini patennya ya. Sudah nggak bentuk beta lagi tapi sudah bentuk alfanya. Oke, kemudian lanjut di versi 1 itu muncul di tahun 2006. Itu ya, di sini sudah ada si support. Jadi sudah termasuk di dalamnya mendukung bahasa pemrograman C.
lalu masuk lagi versi 1.1 itu tahun 2008. Nah, kemudian development diserahkan pada Willow Garage dan ITIS, leading development of OpenCV pada tahun 2008. Jadi di sini dipindah tangankan dari Intel ini ke dua orang ini ya, ke Willow Garage dan ITIS, atau di sini diserahkan jadi tidak oleh Intel lagi. Kemudian muncul OpenCV 2, major update-nya ini sudah muncul support C++ dan Python binding sini pada rilis di Oktober 2009. Tahun 2012 OpenCV diambil alih lagi oleh non-profit foundation OpenCV. Diambil alih oleh non-profit foundation oleh OpenCV Organization dan OpenCV migrasi ke GitHub. Jadi semua sudah pindah ke GitHub ya, library dan sebagainya. Repositorinya juga didekat oleh di OpenCV.org ini. Lalu muncul lagi OpenCV 3.0 rilis tahun 2015 bulan Juli tepatnya. Di sini ada improvement lagi, ada TAP, kemudian OpenCL, Base Acceleration dan sebagainya. Kemudian tahun 2015 Intel mengakuisisi ATIS sehingga OpenCV kembali lagi di bawah Intel. Jadi dipilih lagi diakuisisi lagi oleh Intel. Maka si ITC ini, makanya otomatis si OpenCV juga kembali di bawah Intel. Tahun 2016 OpenCV merilis DNN modul dan JavaScript. OpenCV support OpenCV ini sudah deep learning ya, sudah masuk juga JavaScript juga ya di sini di versi 3.3. Tahun 2018 Intel merilis OpenVINA Toolkit yang dapat digunakan pada backend OpenCV DNN tadi. Lalu muncul 4. Nah, versi 4 ini sudah C++11, Vulkan backend, etc. dan etc. tahun 2015, tepatnya November. Dan terakhir di sini versi 44 tahun 2020, tepatnya bulan Juli. Nah, kemudian ini nggak kalah menariknya, tahun 2020 juga di bulan Juli kemarin, OpenCV merilis OAK Special of AI Power. Jadi sudah semacam board pintar ya di sini. Dikukuskan untuk artificial intelligence ya. Jadi sudah perangkatnya sudah disediakan untuk digunakan untuk kepentingan artificial intelligence, sudah ada khusus. Itu namanya adalah OAK Special AI Power. Oke, nah itu sekilas mengenai OpenCV. Nah, kita masuk sekarang supportnya juga di sini C++, bisa Python, Java, Math, jadi semua ya sudah bisa masuk. Operasi sistem bisa dipakai di Windows, Linux, Android, macOS dan sebagainya. Nah, hardware workstation bisa CUDA, ada Nvidia dan OpenCL untuk graphical card-nya. Oke. Yang akan dibahas di sini nanti terkait dengan OpenCV ini, kita coba akan masuk akses individual pixel, lalu bagaimana kita read, show, dan save image, lalu membaca, menampilkan, dan juga menyimpan video, dan terakhir kita coba mengcapture video dari kamera, foto dan video dari kamera. Itu ya bahasan kita hari ini. Oke, jadi yang sekarang tadi sudah ada lakukan semua, sudah menginstall OpenCV library-nya. Nah, kita coba setelah menginstall, kita jangan lupa Anda ketikkan sekarang mengimport ya. Jangan lupa mengimport dari OpenCV-nya itu dengan cara mengetikkan import spasi CV2. Lalu jangan lupa enter bisa klik langsung ini atau bisa tekan Ctrl Enter, boleh ya. Lebih cepat Ctrl Enter saja. Nah, ini ada simbol bintang berarti sedang bekerja. Berarti si import CV ini sedang bekerja ya, di import. Oke ya. Oke, tunggu sebentar. Dia sudah bekerja. Nah, sudah masuk. Ya, kalau nggak ada pesan error apapun berarti sudah dimasukkan. Untuk tahu kalau ini sudah berjalan atau enggak, kita bisa cek dengan cara cv2 _4 kali ya. 2 di awal, 2 di akhir, lalu ketikkan versi tengah-tengahnya. Ya, ini misalkan masuk version, lalu bisa enter. Tunggu sebentar. Nah, ya kita gunakan OpenCV adalah versi 4.401.
Oke, lanjutnya ini juga ada masih di melihat kalau sekarang tadi versi, kalau sekarang melihat keaktifan dari apa nih? Keaktifan dari environment yang dipakai, ya. Oke, kita enter saja. Sorry, enter. Nah, ini muncul hasilnya. Jadi sudah muncul, kita muncul di OpenCV underscore NV2, ya, yang tadi barusan kita buat. Itu ya, jadi ini sudah memasukkan, sudah valid, sudah oke. Kita tinggal lanjut sekarang ke read image, ya, membaca image itu seperti apa. Oke, read image di sini yaitu istilahnya di sini adalah functionnya, ya, function dari CV2 ini, kemudian di library parameter dari CV2-nya ini yang tadi kita masukkan ada namanya imread atau image read, ya, dibacanya apa nih, imread ya, atau singkat ini adalah image read. Nah, kita lihat di sini cara sintaks seperti ini, cara membaca simple saja sebenarnya. Lalu di CV2 imread, lalu kurung buka nama citra yang mau kita baca, seperti itu. Lalu kita masukkan assignment ke variabel img. Jadi img ini sudah akan menampilkan nanti menyimpan citra bernama Lena JPEG gitu. Kita enter saja. Nah, nanti oke ya. Nanti di sini nanti akan saya kirimkan juga ada dua objek ya, dalam hal ini citra dan video, yaitu ada linear JPEG sama video ya .mp4 nanti saya kirimkan ke Anda semua. Dan pastikan itu satu Lena JPEG sama tadi apa namanya video .mp4 ini satu folder dengan file ini. Nah, jangan lupa ini Anda simpan file apa namanya notebooknya ini .ipynb ini Anda simpan apapun ya namanya di folder yang sama dengan letak dari file-file foto tadi dan video tadi ya. Nah, contohnya misalkan kalau dalam ini saya menciptakan di sini ya, di my dokumen Anda bikin aja di sini, bikin folder dulu ya. My dokumen misalkan nama latihan, nama file foldernya bisa OpenCV atau apapun ya, OpenCV latihan atau tes OpenCV atau sebagaimana bebas ya. Contoh OpenCV dan sebagainya bebas. Nah, lalu bikin, lalu pastikan di dalamnya ini ada masukin foto yang tadi ya, ada video dan foto video.mp4 dan Lena JPEG. Jelas ya? Oke. Nanti saya kirimkan, Anda langsung masukkan di dalam folder tadi dan jangan lupa disimpan langsung IPYNB dari yang akan kita buat ini ke dalam folder yang kita buat tadi misalkan di lat OpenCV. Jadi di sini ada 3 ya. Kalau saya namanya OpenCV part 1 IPYNB, lalu ada video dan ada Lena. Nah, ini luar ini ya. Ini gak usah dulu deh, nanti aja. Hapus. Ya, jadi ini juga hapus ya. Jadi ini hasil tadi coba-coba. Jadi cuma 2 ini ya. Dan 3 ini file ini ya, yang ada punya. Oke. Kita lanjut. Di read image tadi sudah masukkan. Nah, sekarang kita coba masuk ke image metric karena kita membahas mengenai citra digital. Oke, dalam ini kasusnya adalah citra berwarna. Kita akan coba bedah maksudnya apa sih dari atribut yang dimiliki oleh citra-citra tersebut. Dalam hal ini Lena JPEG ya. Oke, atributnya untuk bisa melihat dari sebuah citra itu ada image.shape ya. Maksudnya apa ini? Kita pengen tahu dari citra Lena JPEG ini dimensi yang dimiliki oleh citra Lena.jpg ini apa saja dimensinya. Gitu. Kita enter ya. Jadi Anda ketikkan image.shape. Oke, Ctrl enter. Nah, akan menghasilkan 344, 354 dan 3. Ini apa maksudnya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Oke, mungkin sedikit sudah pernah dibahas ya. Yang kita tahu bahwasannya kalau sebuah citra digital ini dalam hal ini citra berwarna, dia memiliki bukan berwarna juga ya, pokoknya sebuah citra lah. Itu dia memiliki dimensi ya atau atribut di sini, yaitu di sini ada 3 komponen.
Yang pertama, komponen pertama ini adalah dia menunjukkan height-nya, tingginya. Lalu yang kedua 354 ini adalah width-nya atau lebarnya, dan yang di sini adalah channel-nya. Ya, channel-nya dari apa ya? Maksudnya dari layer tersebut ya, dari si image tersebut. Gitu ya, saya ulangin, berarti ini adalah untuk height-nya, ini width-nya, dan ini channel-nya. Channel-nya kan karena apa? 3? Ya karena citra yang kita masukkan di IMG ini, yaitu citra lena.jpg ini, dia citra berwarna. Begitu, maka dapatnya ada 3 layer. Yaitu apa? 3 layer itu RGB. Begitu. Meskipun sebenarnya urutannya bukan RGB ya. Nanti seperti apa urutannya secara defaultnya itu bukan RGB. Tapi nanti kita lihat soal bagaimana komposisi dari sebuah layer dari citra berwarna seperti itu. Gitu ya. Jadi ini height, weight, dan channelnya. Nah kalau channelnya dia misalkan apa namanya biner gitu, hitam putih ya bisa jadi 2 gitu karena cuma hitam dan putih. Kemudian selanjutnya ada ini HWC apa sih? Nah, maksudnya ini karena sudah sepakatan bersama ya, supaya gampang kita bisa melihat komponen dari masing-masing atribut ini ya, atau dimensi ini, kita masukkan image shape ini ke dalam variabel yang lain ya. Atau kalau kita lihat ini tabel ya, atau list, karena yang paling sering kita bahas berurut seperti ini, ada koma. Nah, jadi nanti image shape ini akan kita masukkan ke dalam variabel HWC. H ini untuk 344, height-nya atau width-nya, dan channel-nya. Coba kita enter dulu. Nah, begitu ya. Jadi akan muncul seperti ini. Nah, kita lihat ini nggak muncul apa-apa ya. Kita coba membuktikan apakah HWC ini nilainya benar apa yang kita sudah masukkan dari image ini ya, itu nilai height, weight, dan channel-nya. Kita coba enter, Ctrl enter. Ya, sama ya. Jadi untuk nilai HWC ini adalah hanya 354, width-nya 354, dan channel-nya 3. Oke, nah selanjutnya sudah tahu dari masing-masing dimensinya. Sekarang kita lihat, ya bisa saja sih dari sudah ketahuan seperti ini bagaimana. Ya, makanya gampang ya dari operasi terkait dengan misalkan head dan weight ini kita bisa tindak lanjut. Misalkan di sini misalkan kita mau cari tahu nih, maksudnya kita bisa cari tahu, misal mau tahu berapakah total nilai dalam satu layer itu dengan caranya seperti apa. Ya bisa dapat seperti ini. Untuk height dan weight-nya kita bisa langsung kalikan ya. Height dikali weight-nya berapa. Kita enter. Nah, ini nilainya. Jadi satu layer ini, satu kotak layer, satu pixel itu dia memiliki nilai yaitu 121.776. Begitu. Nah, 1.7 ini kira-kira berapa sih? Ini hanya untuk perkalian height dan weight-nya. Lebih lanjut mengenai image matrix di sini, kita pengen tahu misalkan dari image ini yang kita punya, image lena.jpg ini, itu sih berapa sih dalam megabyte-nya, dalam byte-nya sorry ya. Nah, sintaknya adalah kita kasih parameternya yang misalkan fungsi adalah nby test gitu. N-byte. Artinya kita akan melihat dalam mempunyai berapa sih ukuran dalam byte, kita enter saja. Nah, ini nilainya adalah 36. 3000 ya. 365 328 seperti itu. Oke. Kemudian 300.068 328. Nah, ini dalam byte. Nah, kalau misalkan kita konversi ke dalam kilobyte gimana? Ya, tinggal dibagi saja dengan 1024. Berapa sih hasilnya? Sampai lagi berarti 356 kilobyte gitu ya. Oke. Ini sintaknya seperti ini. Nah, ada lagi nih. Ini atribut lain ada namanya ndim, dimensi. Nah, dimensi ini kita tahu ya, berarti ini berapa channel. Artinya ini apakah 3 channelnya, berarti bisa dibilang ini adalah objek 3 dimensi. Bisa dikatakan seperti itu.
atau 3D-nya. Lalu ada image minimal dan image max ya. Kalau ya standar ya. Image minimal dimulai dari 0, image max-nya dari di angka 255. Oke. Nah, image.size dalam n pixel ini berapa? Ya, ini membuktikan saja size ini ukurannya sama ya dengan 36528 ini, gitu, sama ya. Kemudian kalau kita kalikan juga antara H, W, dan C-nya ini dalam satu pixel ini berapa sih? Ya ini 3 totalnya ya. 3 totalnya ada berapa pixel? 365, 38 hasilnya sama juga ya seperti ini. Oke. Kita lanjut sekarang ke apa itu channel image, access image channel. Jadi setiap satu layer ini dia memiliki masing-masing channel yang berbeda ya. Kita lihat di sini yang tadi kita lihat channelnya itu adalah RGB ya. Ya, 3 channel tadi kita mau lihat per layernya. Ternyata bukan, sebenarnya satuannya secara default itu di OpenCV ini bukan berbentuk RGB, tapi urutannya adalah blue, green, red ya. BGR seperti itu. Ini cuma pengetahuan saja, nanti kedepannya kita pakai ya supaya tahu maksudnya seperti apa. Seperti ini, dari awal kita coba cek akses image channel ini, artinya urutannya bukan RGB tapi dari blue, green, dan red. Gitu ya, kita enter saja. Jadi masing-masing satuan. Jadi kalau 0 ini posisinya berarti dia di blue, kalau 1 ini dia ada di green, dan 2 ini ada di red. Oke. Nah, lanjut dari akses image channel ini kita masuk ke akses individual pixel. Sama ya. Dari sini maksudnya ini kita mau konversi dari kalau misalkan berapa sih akses image channel ini ke dalam akses individual pixelnya. Gitu ya, kalau kita enter image 0 akan menghasilkan array 82, 73, dan 182. Nah, dalam BGR ini urutannya seperti ini ya. BGR ini seperti ini urutannya. Oke, jadi misalkan kita diberikan ada kasus lagi, misalkan di ini pada image 0 ini berarti titik awal ya. Titik awal kalau kita lihat di diagram kartesius kan dimulai kan dari 0 ke 0 gitu. Sama juga dari kita contoh di sini dari sebuah pixel lena tadi, satu pixelnya ini kita mulai dari lena tadi dimulai dari image 0 ke 0. Itu di channelnya RGB ini akan muncul 3 unit ini ya. Itu dalam satuan BGR. Nah, contoh lain misalkan kita mau cek di pixel ke layer ke image ke 200 ke 200 misalkan. Nah, ini berapa dapatnya? Nah, di sini dapatnya di pada image lena ini pada posisi X-nya 200, Y-nya 200 ya, atau X-nya 200 200 ini posisinya berapa sih secara BGR-nya? Nah, tapi kita langsung saja di sini kita bisa langsung tuliskan untuk RGB-nya itu berapa jatuhnya. Nah, gitu ya maksudnya. Nah, kalau nanti ini RGB ini kita bisa kan seperti ini, tapi kalau nanti kita gabung akan menghasilkan warna apa? Dari RGB 221, 18, 19 ini kalau kita lihat itu mengandung warna apa gitu. Anda bisa lihat nanti di mana? Di palette layer ini R21 ya, G-nya 8B ini 19 ini termasuk dengan warna apa. Jadi gitu, ini pencampuran dari 3 warna RGB ya, akan menghasilkan apa. Oke, selanjutnya kita masuk ke read dan display image. Read dan display image ini berarti artinya membaca dan kemudian menampilkan gambarnya ya. Kita akan olah dari image-image yang sudah ada, kita menjadi objek yang bisa kita simpan dan ditampilkan. Sebenarnya kita di sini akan mengetahui apa saja sih benda-benda yang digunakan untuk khususnya membaca dan untuk menampilkan. Oke, pasti ini sudah ini sebenarnya import CV2 ini nggak perlu karena kita sudah melakukan yang di atas ya, sudah di awal mulai kita sudah melakukan import CV itu, tapi ini kita lakukan supaya merefresh saja
refresh saja, takutnya nanti tidak tampil gitu ya, apa yang nanti kita buat. Mana tadi sampai sini ya. Nah ini tulis enter dulu, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, nah kemudian untuk membaca image itu sintaksnya adalah cv2.imageRead gitu dari JPEG. Seperti biasa kita masukkan ke dalam ImageRead. Itu aja, tidak ada problem apa-apa ya. Oke, jadi kita hanya meread saja dari yang sini kayak sampai di awal. Di refresh lagi ya, imread gitu ya. Oke, setelah di read, coba kita akan menampilkan ya. Menampilkan ini kita coba gunain GUI dari OpenCV-nya. Nah, ini show image atau display image ya. Ini komentarnya. cv2.imshow. Nah, ini sintaknya untuk bisa menampilkan adalah imshow, berarti image show. Dari apa nih? Ini ada sintaknya adalah ini adalah nama dari nama filenya nanti sebagai window-nya lah. Window-nya file name dari window-nya nanti akan tampil apa. Lalu ini mengambil dari image apa atau citra apa. Image ini berarti kan Lena JPEG. Gitu ya. Kemudian lanjut ke cv2.webkey 0. Tujuannya ini apa? Sintak ini digunakan untuk menghold gitu ya. Menahan supaya tidak langsung cepat hilang. Tapi tetap ditampilkan di layar. Kalau dulu kita belajar untuk bisa mempost tuh apa? Get ya. Get ch, get karakter atau seperti itu untuk mempause. Nah, ini diisi dengan white key 0. 0 atau white key. Istilahnya adalah ini dibikin 0 atau sampai ditemukan ketukan dari keyboard yang kita masukkan. Jadi apapun keyboard yang kita masukkan itu berfungsi sebagai untuk keluar ya, menterminate dari window gambar yang dihasilkan. Nanti kita coba. Jadi maksudnya ini display the window infinitely until any key press. Jadi apapun yang kita press dari keyboard ini pasti akan keluar seperti itu. Dan yang terakhir ini cv2.destroy all windows, ini tetap untuk permanen keluar. Oke. Kita coba play show image ya, show image, control enter lagi. Tunggu sebentar. Nah, ini akan muncul. Nah, ini hasilnya. Ini JPEG gitu ya. Akan muncul any key to press. Kita coba press apa nih? Huruf A ya. Atau key dari keyboard boleh apa aja A. Nah, ini berarti ya. Bisa seperti itu. Atau coba lagi apapun ya. Atau huruf H yang bisa selesai keluar. Oke. Sebentar, coba nanti kita hilangkan dulu yang ini. Kita cut dulu ya. Coba kita run lagi. Enter juga bisa. Sama. Tapi kalau dengan ini, kita coba tekan A. Nah, A. Huruf A. Akan muncul. Nah, kalau A ini dia nggak selesai. Nggak keluar ya. Sebenarnya bisa keluar sebelum ada perintah ini. Nggak bisa keluarnya, Anda kita enter saja ininya. Kalau enter dan keluar. Sebenarnya. Makanya ini rata-rata taruh di bawah sini saja supaya bisa selesai perintahnya. Gitu. Coba enter. Ya, kita tekan key atau apapun ya, keyboard. Nah, yang selesai. Nah, ini keluar ya. Nah, itu keluar apapun ya. Oke. Nah, ini maksudnya adalah apa? Pada saat kita mencet huruf key dari keyboard, nah ini akan muncul karakter 113. Atau kita tekan A dari keyboard, ya. Kita keluar dulu sebentar. Ya. Nah, itu 13 ini maksudnya apa? Karakter yang kita munculkan dari keyboard gitu. Nah, kita pengen tahu karakter dari yang kita masukkan tadi kan key ya, key tadi. Kalau kita karakter 113 akan muncul key. Jadi begitu maksudnya. Oke, ini masukin saja. Iya. Oke, kita lanjut ke sekarang
Ini. Nah, kalau ini berarti maksudnya adalah apa? Sama CV2 show generated image kita akan menunggu ya, akan menunggu sejumlah waktu dari yang kita inputkan. Oke, berarti ini kalau di ini 6000 berarti 6 detik ya. Jadi selama 6 detik ini kita nggak melakukan apa-apa dari keyboard, berarti dia dengan sendirinya akan keluar. Kita coba ya, kontrol lagi. Oke, ini 97. Sebentar. Wait key. Sebentar. Oke. Nah, ini ya. Oke. Nah, dia keluar sendiri ya, sebentar. Gitu. Nah, itu juga bisa ya. Bisa keluar sendiri lah. Sebenarnya nggak keluar. Nah, ini keluar. Oh, di sini ya, lambat ya. Nah, tuh. Tadi nilainya lama. Nah, dia akan muncul otomatis ya. Kalau nggak melakukan sesuatu selama 6 detik itu, dia akan keluar sendirinya. Nah, ini keluarnya sintaknya -1. -1 berarti kita nggak menggunakan keyboard, memasukkan apapun dari keyboard ya. Makanya keluar -1. -1 berarti tidak menggunakan string ASCII. Nah, kalau ini kan tadi kan ini ASCII ya. 13 ini adalah key gitu maksudnya. Nah, maka kalau tidak menggunakan apa-apa, maka dia -1. Kita cobain sekarang yang ini. Kalau yang ini berarti apa? Ya, modifikasi saja berarti kita majuin ya. Misalkan ini jadi 4 detik. Kita atur lagi. Selama 4 detik tidak melakukan apa-apa, ya bisa keluar. Atau, nah, atau kita bisa mempress atau menekan keyboard, touch, simbol apapun, dia juga selesai. Tapi dengan dikasih keterangan kita sudah memencet tombol apa gitu. Coba lagi. Nah, setelah 24 detik kita coba ya part yang lain ya. Nah, juga selesai dan keluar dan akan keluar ini ya karakternya. Oke, selanjutnya kita sekarang ke save image. Ya, save image artinya dari image yang sudah ada kita akan mengaliaskan dengan nama file yang lain. Ya, kita coba sintaknya adalah image write. Begitu. Image write. Kita coba run saja image write. Enter. Nah, itu muncul ya. Otomatis dengan nama yang lain. Setelah tadi Lena juga ada save Lena ya. Jadi kita menyimpan image ini sintaknya adalah image write. write. Nama apa namanya? Ini nama boxnya ya. Maksudnya nama sebentar, sorry. Hapus dulu. Ini nama window-nya save Lena dan kemudian di sini nama image-nya. Begitu. Oke, itu terkait dengan Citra. Nah, kita coba sekarang ke play video. Play video di sini adalah pasti sudah Anda masuk semua ya, untuk baik yang Citra maupun videonya. Ini dalam ini video MP4, kita akan coba play. Sintaknya adalah cv2.video capture. Nah, ini ya parameternya. Kemudian lalu kita masukkan nama file dari video yang kita punya. Kemudian while cap is open, jadi sebetulnya kita biasa masukin ke variable cap apa saja. Ini variable kita masukin, dalam ini saya kita masukin cap saja. Nah, kita bikin looping di sini yang kita tahu bahwasanya bagi kronologis dari terkait dengan menampilkan atau apapun yang berkaitan dengan video itu sebenarnya yang kita tahu berbeda dengan Citra ya. Kalau Citra kan tidak terdiri dari beberapa layer begitu. Tapi di video ini
di video, dalam hal di file video ini sebenarnya dia seperti kayak multi layer gitu, kayak buku, banyak layer. Sebenarnya gitu ya, dikumpul dari gambar mati pada saat digabung akan seperti video begitu. Nah, sama seperti ini, cara kerjanya sama sebenarnya. Artinya dia membuka per layer gitu, per lembar dari komponen tersebut akhirnya berubah menjadi sebuah gambar seperti bergerak atau yang kita kenal dengan video. Nah, artinya kita ambil per frame gitu, per frame, baca lagi terus sampai kelihatan si video ini bisa diputar begitu. Oke, nah kemudian ini ada sintak lagi, artinya sama ya, terkait dengan video ini kita akan tunggu sampai 25 detik atau bisa juga kita dengan tombol lain untuk bisa selesai memainkan gitu. Dalam hal ini kita bikin key, artinya kalau misalkan sebelum 25 detik kita tekan tombol key, maka si video ini akan berhenti. Sama ya, ini sintaknya juga destroy all windows, dan ini cap release, ini pasangan dari ini ya, cap ini harus selesai. Kita coba play sekarang. Nah, itu dia tampilannya. Jadi selama 20 detik kita tidak melakukan stop atau selesai, ya ini bisa sendiri gitu, atau kita bisa tekan tombol key dari keyboard. Nah, kan selesai. Ini dari key juga selesai. Oke, itu terkait dengan play video, ini standar saja ya. Jadi yang paling penting adalah video capture di sini, lalu panggil videonya. Itu untuk play video. Setelah play video, kita bisa kombinasikan dengan sintak image write. Ya, image write tadi sudah ada belum? Image write. Ya, image show jadi menampilkan, kemudian image show juga untuk menampilkan. Ya. Kita akan coba lagi, ada imread sudah, imread, imshow. Kemudian kita coba yang sekarang ada yang namanya image write ya, image write. Kita coba image write sekarang ya. Image write tadi, tapi image write ini kita letakkan di video begitu. Kalau tadi kan image write ini hanya untuk file JPEG ya, atau citra JPEG menghasilkan gambar lain begitu, JPEG lain. Nah, tapi dari hal ini kita akan istilahnya mengambil dari mengkombinasikan gitu ya, mengcapture dari video yang kita punya. Kita coba ya, dalam ini dari file video.mp4 ini di menit keberapa, pada saat kita tekan tombol S dia akan tercapture gitu, print screen lah seperti itu ya, snapshot. Oke, kita coba jalankan, Ctrl Enter dulu. Oke, nah kalau tekan tombol key tadi kan keluar, sudah kita coba. Nah, sekarang kita coba dengan tombol S. Sebentar, sampai sini. Nah, seperti itu, sudah selesai. Kaki. Muncul nggak kira-kira tombol S ya? Namanya photo from video. Photo from video. Sebentar, kita refresh dulu. Muncul tidak kira-kira? Sebentar, salah. Mungkin kita refresh dulu ya. Kita ulang lagi. Muncul. Red atau tekan S. Harusnya sih bisa. Nah, itu dia. Dapat ya? Oke. Nah, ini kita selesai. Tekan key saja. Banyak. Oke, sebentar.
selesai. Nah, ini hasil tadi ya. Nah, ini hasil capture screen dari video yang kita punya. Jadi tadi sintaknya ya, I'm image right. Ya, karena kenapa image ya? Karena yang tadi saya sampaikan, meskipun dia video sebenarnya dia kan terdiri dari beberapa image. Nah, gitu. Daripada frame beberapa, pada saat kita tekan save ya kita pada saat kita tekan S dari keyboard yaitu memberi perintah print screen ya pada layar keberapa, banding berapa, gambar tersebut akan tercapture. Begitu ya. Oke. Selanjutnya yang akan kita coba dengan mengcapture ini dua keyword terakhir ya. Yaitu terakhir kita capture foto dan capture video itu dari kamera yang kita punya. Nah, kalau tadi video dan citra yang sudah kita punya, tapi kalau yang capture foto dan video ini kita mengambil foto atau video ini dari perangkat kamera yang kita punya. Dalam hal ini bisa webcam atau apapun ya. Nah, kalau misalnya kita nggak punya webcam, ya webcam juga kan di laptop ada. Nah, maksudnya kita akan coba ini, capture foto dan capture video ini dengan menggunakan webcam yang ada di laptop kita. Gitu ya. Oke, kita coba. Oke, jadi kita coba mengcapture foto ya dari webcam yang kita punya. Oke. Ini ada sama perintahnya adalah video capture juga ya, video capture juga. Oke, ini perintahnya ini lalu sama kita cap ini adalah read, membaca, perintahnya seperti ini. Nah, perintahnya if read cv2.mread kita akan masuk, kita akan bikin seperti biasa ini judul dari Windowsnya apa dan ambil dari frame ini berarti meng-read dari webcam yang kita punya. Oh ya, ini jadi ini 0 ya. 0 ini maksudnya adalah apa? 0 ini adalah bisa juga 0 ini maksudnya webcam yang built-in ya. Built-in di perangkat yang kita punya. Dalam hal ini misalkan dari webcam kamera. Bisa juga bisa masukin beberapa perangkat lain, misalkan kita nggak pakai webcam built-in ya dari kamera, tapi misalkan kita pakai USB gitu, kamera USB ya kita bisa tambahin di sini ganti dengan 1 gitu, jadi bukan primary-nya. Jadi kalau primary kita gunakan default built-in-nya itu kita pakai 0. Oke, jadi langsung saja nanti pada saat kita baca rekam dijalankan ini selesai. Kalau ada masalah berarti dicetak cannot save foto gitu. Kalau berhasil akan muncul seperti biasa, akan muncul di sini ya. Itu dengan ciri nanti lampu webcamnya akan menyala. Kita coba ya, Ctrl Enter dulu. Oke. Nama filenya adalah kalau saya, nah ini lagi nyala webcamnya. Ya. Nah, itu baru muncul ya. Ini my foto. Kalau saya nama my fotokus JPEG begitu. Ya, kita coba lihat hasilnya seperti apa. Apakah sudah berhasil? Ya, gitu ya. Ini sudah berhasil ya. Ini ada. Oke. Ya, jadi itu untuk capture foto. Anda coba-coba sendiri ya. Anda coba juga sama latihan di masing-masing. Nah, kita coba sekarang yang capture video. Gitu. Kalau tadi ada foto, kalau ini sekarang video. Nah, sama ini kita akan mengcapture video dari webcam yang kita punya. Gitu. Nanti pada saat sebenarnya kan nanti ini base pentingnya yang kita gunakan nanti ke depannya kan pasti ya. Kita akan gunakan webcam ini untuk misalkan untuk recognition ya kan, untuk mengenali objek, mengenali pola gitu ya. Pasti polanya pola bisa bergerak yang real atau dari foto yang sudah kita masukkan untuk kegiatan misalkan pengolahan ya. Oke, untuk di training gitu ya, untuk diiterasi berapa kali dan juga bisa gunakan secara live seperti ini, yaitu objek-objek yang kita capture di lingkungan kita dengan menggunakan webcam gitu nantinya. Oke, nah ini kedua kita coba ke video.
Oke ya. Nah, di video ini sama. Oke, sorry ini. Apa nih? Oke. Nah, kalau di sini set sama di capture 0 juga berarti kita gunakan webcam. Set ini berarti kita menentukan height weight-nya itu untuk kita tentukan dari sekarang. Kita menentukan dimensi dari width-nya itu 320, height-nya dulu 240. Oke, jadi terus nah nanti di sini define the codec and create video writer object. Nah, selanjutnya kita mau bikin video codecnya ya. Video codecnya ini menggunakan apa? Video codecnya ini kita gunakan perintahnya adalah for.cc. For.cc di sini, nah maka ini for.cc ini kita masukkan ke dalam variabel for.cc. Nah, codecnya tuh bisa memainkan video MP4V begitu. Ini codecnya yang kita pakai ya, MP4V. Oke, kemudian keluarannya adalah dari OutCP writer ini komponennya seperti ini sintaknya. Video writer akan ditulis yaitu output 2 nanti hasilnya akan kita hasilkan menampilkan dari capture video ini mau kita simpan dengan nama filenya itu adalah output 2.mp4 begitu ya. Kalau tadi kan hanya video saja, kalau ini kita akan jadiin dari webcam tadi yaitu webcam ini yaitu kita gunakan output 2_2.mp4 nama hasilnya. Lalu for cc ini sintaknya, lalu selanjutnya ini for cc. Nah, ini ya urutannya. Lalu pakai frame per secondnya berapa? Nah, ini pakai tentukan kita 20 frame per second. Semakin tinggi ya semakin rapat, jadi semakin banyak jumlah pixel yang dihasilkan ya semakin halus. Oke, dan size-nya ukurannya berapa? Yaitu dimensinya 320 sama 240. Sekarang height dan weight-nya sesuai dengan yang sudah kita tentukan di awal. Ini sama di bawahnya ya. Bla bla bla. Jadi ini untuk berhenti dan ini untuk menyimpan hasil capture-nya. Kita combine. Kita coba langsung jalankan. Coba dengan kontrol enter. Nah, ini lampunya menyala. Nah, itu dia jadi selesai. Itu sudah ya. Oke, kemudian kita selesai saja huruf S dari keyboard atau key S dulu. Oke. S dulu dari keyboard lalu key dari keyboard dan selesai. Akan menghasilkan apa nih? Foto from video JPEG. Aman nih. Foto, oh ini dia. Ada ya, udah berhasil, sudah masuk. Itu foto from video JPEG. Nah, ini capture-annya. Lalu yang satu laginya, oh ini. Jadi kita menghasilkan dua ya. Untuk yang ini yaitu akan menghasilkan output 2mp4 ini, dan satu lagi adalah capture-annya video 2mpeg foto from video. Nah, untuk yang ini output 2 nggak bisa kita play dari sini, kita harus dari luar. Yang output 2 ya. Output 2 mana nih? Output 2 ada di manakah? Oh ini, sorry. Ya, kita play saja. Ya gitu ya. Berhasil ya. Kita close saja. Jadi seperti itu yang kita pelajari terkait dengan bagaimana kita membaca, mengcapture, ya, menampilkan dan menyimpan dan sebagainya terkait dengan video dan citra yang kita punya. Nanti Anda coba-coba sendiri sintaknya nanti sebagai latihannya, ya. Sebagai latihannya, coba Anda buktikan dari yang sudah Anda lakukan sekarang ini hasil capture-annya ya. Tadi yang saya sampaikan, jadi di sini ada foto capture yang kita lakukan, video juga yang terakhir ya, yang harus membuktikan kalau Anda sudah berhasil. Anda kirimkan ke saya sebagai bentuk tugas bahwasanya Anda sudah sama-sama melakukan materi ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan masih
selanjutnya nanti masih di pembahasan OpenCV library apa saja yang terkait dengan computer vision ini dengan OpenCV ini, semakin step by step ya, apa yang terakhir apa yang kita butuhkan sampai semuanya bisa dilakukan terkait dengan computer visionnya. Itu ya, jadi mudah-mudahan kendala saya kirimkan aset-asetnya tadi yang ada kita buat, itu apa, sebagai bahan latihan dengan JPEG dan video 4 nanti saya kirimkan. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf bila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.